الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمد الله الأكبر الذي خلق البشر بالقدر يبتليه فيجعله سميعا بصيرا فنشهد أن لا إله إلا الله الأكبر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أدى الأمانة وهدى الأمة لتعلم الله وتكبره فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah Idul Adha 1447 Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa dalam perjalanan kehidupan kita yang telah mengantarkan pada beragam tempat dan perjalanan waktu, telah mengantarkan kita pada detik ini, waktu ini, di bulan ini, di tahun ini. Dan dengan segala pengantaran itu, setiap kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan keistimewaan yang melekat sampai dengan detik ini. Ada yang mendapatkan keistimewaan amanah berupa kedudukan, ada yang mendapatkan keistimewaan amanah berupa kekayaan, ada yang mendapatkan keistimewaan amanah berupa pengetahuan, ada yang mendapatkan keistimewaan amanah berupa tenaga yang berlebih. Apapun posisi sosial yang ditetapkan dan melekat pada dirinya, sampai detik ini ia berkehidupan, mendapatkan kenikmatan, dan tidak boleh melupakan bahwa statusnya tetap menjadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan yang tinggi tidak melepaskan status sebagai hamba Allah. Kekayaan melimpah tidak melepaskan status sebagai hamba Allah. Pengetahuan yang luas tidak menghilangkan status sebagai hamba Allah. Tenaga disebut sebagai makhluk terkuat di muka bumi dengan tenaganya, tetap ia lemah sebagai hamba Allah. Hadirin, sebagai hamba itulah kita berkehidupan, dengan status hamba itulah kita menjalani aktivitas harian, dan dengan status hamba itu pula lah kita berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hisab yang menentukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman saat mula menciptakan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali untuk menjadikan tujuan berkehidupannya sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akar kata ibadah terambil dari kata abada, pelakunya disebut dengan abdun, diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai hamba. Hamba yang berkehidupan, status apapun kita seorang hamba, dengan kedudukan, dengan kekayaan, dengan pengetahuan,
Kita diminta oleh Allah tidak melupakan status kita pertama sebagai seorang hamba, dan kewajiban kita menghamba, menjadikan seluruh kegiatan kita sebagai ibadah, pembuktian kita sebagai hamba yang punya Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dengan status dan keadaan itulah kita berkehidupan di bumi, diberikan durasi kehidupan disebut dengan ajal. Allah berfirman, walikulli ummatin ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Dan semua komunitas yang berkehidupan di muka bumi ini, apapun statusnya, bagaimanapun kelompoknya, dia memiliki durasi waktu berkehidupan. Tidak ada manusia, hamba yang hidupnya abadi. Semua punya kuota kehidupan, disebut dengan ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, jika kuotanya sudah habis, tiba waktunya untuk pulang, selesai tugasnya sebagai seorang hamba yang menjadikan kegiatannya sebagai ibadah untuk bekal pulang menghadap Rabbnya yang selama ini merawatnya, memberikan kehidupan, memberikan nafas untuk beraktivitas. Tiba waktunya pulang, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun, tidak akan pernah bisa dimajukan dan tidak akan pernah bisa dimundurkan. Sesuai waktunya, tepat kuotanya, dia berpulang ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan tugasnya untuk ibadah, statusnya sebagai seorang hamba. Itulah yang akan menentukan ringannya pertanggungjawaban saat pulang. Itu yang menentukan akhir kehidupan, apakah bahagia atau nestapa. Hadirin, diperkenalkan kita di dalam surah ke-7 Al-A'raf di ayat 34 ini, bahwa kita selain memiliki status sebagai seorang hamba, berkehidupan, beribadah, juga kita makhluk yang akan pulang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Demikian Allah tegaskan di dalam surat As-Sajdah itu. Sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan kepada seluruh umat manusia, tidak ada satupun manusia yang abadi, tidak ada satupun manusia yang lestari berkehidupan di dunia ini. Katakan, setiap manusia yang berjiwa pasti wafat. Dikirimkan malaikat sesuai dengan durasinya, ajalnya, kuotanya, dia pasti berpulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang memiliki jiwa akan merasakan tibanya waktu pulang, dijemput oleh kematian. Hadirin, kita mesti memiliki kesadaran bahwa sehebat apapun kita, setangguh apapun kita, sekaya apapun kita, kita ini makhluk yang akan pulang. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan bertaruh dengan akhir kehidupan, penentu dalam yaumul hisab. Kita makhluk pulang. Karena itu pengumumannya disebutkan ketika ada yang pulang telah meninggalkan dunia. Telah meninggal dunia dalam arti menyelesaikan statusnya sebagai seorang hamba yang bertugas di muka bumi ini dan pulang mempertanggungjawabkan kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipertontonkan dan dipertuntunkan di hadapan kita setiap hari. Kita dengar, kita lihat, kita saksikan ada orang-orang yang pulang. Sebagian kita rawat, sebagian kita sholatkan, sebagian kita antarkan ke pemakaman. Dan dengan semua itu Allah ingin tunjukkan pada kita bahwa esok lusa, kapan waktu tiba, kitalah yang berada dalam posisi itu. Pertanyaan terbesarnya dari setiap orang yang masih berkehidupan sampai detik 10 Dzulhijjah ini, di yaumi Idul Adha 1447 Hijrah, detik kita duduk saat ini, detik kita merenungkan kehidupan kita sampai detik ini, apakah setiap yang meyakini akan pulang telah meyakini memiliki bekal kehidupan yang akan cukup saat dibawa pulang? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surat Al-Mulk itu, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, menjadikan kehidupan, hidup yang hidup, wafat yang wafat, diberikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup untuk belajar dari proses kematian itu. Kita besok akan meninggal. Ini ada sahabat kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu.
kawan kita yang telah berpulang terlebih dahulu. Si fulan yang hidup mencari amal-amal kebaikan. Si fulan pulang amalnya baik. Si fulan pulang salatnya rajin. Si fulan telah meninggalkan kita bacaan Qur'annya bagus. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hei fulan yang masih hidup, aku jadikan itu sebagai tanda bagi engkau, sebaik apa bisa engkau mengumpulkan amalan yang mulia sebagai bekalmu untuk pulang. Ditampilkan segala fenomena kehidupan, yang wafat begini, yang meninggal begini, diviralkan, diantarkan sekian ribu orang, disolatkan sekian banyak masa. Ditanya oleh Allah pada kita, kamu fulan, kalau pulang besok siapa yang nyolatkan? Siapa yang antarkan? Siapa yang tahlilkan? Siapa yang mendoakan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya engkau sadar, engkau itu makhluk yang akan meninggal. Engkau akan pulang, bertanggung jawab di hadapan Allah. Kumpulkan bekal-bekal terbaik sebelum pulang. Kalau sadar sampai detik ini ada banyak yang belum kita kumpulkan, wa huwal azizul ghafur. Allah maha perkasa, maha tinggi, maha agung bagi orang yang merasa angkuh, bagi hamba yang masih merasa angkuh dengan kematian sehingga loba dengan urusan dunia. Tapi ghafur, dia juga pengampun, pemaaf, pembimbing bagi hamba-hamba yang sadar akan itu dan ingin mempersiapkan bekal terbaiknya untuk pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu hadirin, dalam perjalanan waktu setahun sekali Allah tunjukkan kepada kita miniatur kehidupan sebelum kita pulang sampai dengan yaumul hisab. Miniatur inilah yang disimpulkan dalam prosesi haji. Rukun Islam yang kelima, mengumpulkan ibadah dalam bentuk fisik dan harta. Pahalanya melimpah. Mengapa pahalanya melimpah? Bukan hanya karena ibadahnya mengumpulkan ibadah fisik, tawaf fisik, sa'i fisik, wukuf fisik, lontar jumrah fisik, tapi juga memerlukan bekal harta. Berangkatnya kadang menabung dalam durasi yang cukup panjang, penantiannya butuh biaya, berangkatnya butuh biaya, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekuatan fisik. Tapi di saat yang sama, mengapa haji memiliki nilai yang sangat penting? Karena ia adalah miniatur kehidupan kita, gambaran hidup kita. Tawaf berputar 7 kali, gambaran aktivitas sepekan 7 kali kita berputar. Ada orang-orang yang cuma putar-putar, cuma berangkat berputar-putar, bangun tidur sampai tidur lagi, ke tempat kerja pulang lagi, belajar kembali lagi, makan tidur, ke kamar mandi, demikian sampai tertidur kembali, cuma berputar-putar. Terkadang dalam pekerjaan lihat peluang, ada proyek sikut orang, dorong orang, pakai joki. Demikian digambarkan dalam proses tawaf. Ada orang sekedar ingin mencium hajar aswad, mulia, sunnah, bagus, tapi dengan sunnah melanggar ketentuan-ketentuan, mendesak orang, mendorong orang, menjatuhkan orang. Sebuah peluang, tapi mengorbankan banyak segala hal yang bisa menyakiti. Hadirin, yang ideal berputar dengan zikrullah, ada tafakkur, ada tadzakkur yang menyertai amal. Ini yang diisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak bangun dari tidur, disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, didokumentasikan oleh Imam Sulaiman As-Sijistani atau dikenal dengan Imam Abu Daud dalam sunannya nomor hadis 1367, digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumih faqara'a khawatim ali Imran. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap bangun di malam harinya, kadang lebih tengah malam sedikit, kadang kurang sedikit, kadang pas tengah malam, beliau duduk terlebih dahulu. Beliau hilangkan bekas ngantuknya. Beliau bacakan sebagai komitmen dan menunjukkan kepada umatnya, membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran, 190 sampai dengan ayat 200. Ini adalah kurikulum kehidupan, pedoman hidup harian bagi seorang insan beriman. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi semesta ini, ada tanda-tanda bagi orang yang paham kehidupan, yang mengerti, yang berfikir. Dia mengerti esensi hidup, dia baca tanda itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah, disebut dengan ayat.
Ayat adalah setiap tanda yang membuat kita dekat dengan Allah. Al-Quran isinya disebut ayat, karena setiap kali kita baca Al-Quran kita merasa dekat dengan Allah. Hidup ini hakikatnya adalah ayat. Hakikatnya ayat. Bekerja adalah ayat Allah. Belajar ayat Allah. Berumah tangga ayat Allah. Ketika ada yang akan menikah, kalimatnya dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Demikian pekerjaan dunia di daratan, di lautan disebut dengan ayat. Al-Baqarah 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in. Kemudian di ujungnya ditutup dengan kalimat la ayat liqaumi ya'qilun. Tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Kerjanya kenal Allah, duduknya kenal Allah, belajarnya kenal Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ali Imran ayat 191. Idealnya insan beriman itu orang-orang yang paham kehidupan. Kata Allah, sebelum mengerjakan kehidupan itu dia gunakan konsep zikir dulu. Zikirnya dia bawa untuk fikir. Dekati Allah. Setelah mendekat kepada Allah, lakukan pemetaan, buat konsep rencana kehidupan. Sekarang mau mengerjakan apa? Aktivitasnya apa? Hari ini mau mengerjakan apa? Besok apa? Lusa apa? Sepekan apa? Demikian orang tawaf dimulai dengan Bismillahi Allahu Akbar. Dia melangkah. Konsepnya jelas, 7 putaran. Pekerjaannya jelas. Ada zikir, ada fikir. Zikirnya dimulai dari Hajar Aswad. Terus berlangsung makam Ibrahim. Kemudian dilanjutkan fikir. Ditutup dengan zikir lagi Rukun Yamani. 7 hari dalam sepekan dia berzikir, dia berfikir, dia beraktivitas. Dan dia jadikan semua aktivitasnya kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh sa'i. Dia berangkat dengan hati yang bersih, safa. Disaring semua hal yang kotor-kotor, dijauhkan dari prasangka buruk kepada Allah. Dia berangkat kadang di atas usaha, kadang turun di bawah. Kadang harus mengejar cepat, lari-lari kecil. Kadang-kadang sampai tujuan dia tidak dapatkan apa yang diinginkan. Tapi ketika bersandar kepada Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dia bolak-balik, dia bolak-balik, dia bolak-balik 7 kali tanpa kenal lelah dia berikhtiar. Allah turunkan kasih sayangnya tak pernah berhenti. Zam, terkumpul, tidak pernah berhenti. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, adakah di antara yang bekerja kita mengingat Allah selama pekerjaan kita? Adakah yang bertugas di rumah tangga ingat Allah sebagai seorang hamba? Adakah bertetangga kita mengingat Allah untuk beribadah di dalamnya? Jangan-jangan selama ini pekerjaannya hanya mengumpulkan dunia saja. Di rumah tangga capaiannya dunia saja. Belajar hanya untuk meraih dunia saja. Lupa kalau kita itu sedang menjalani tawaf kehidupan yang di dalamnya ada nilai ibadah. Selain fikir, di dalamnya ada zikir yang kita akan bawa pulang ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah kemudian kita simpulkan terkadang alih-alih mata ini ibadah, mata melihat maksiat. Telinga dibandingkan taat, telinga bermaksiat. Lisan bermaksiat. Pekerjaan bermaksiat, dititipkan jabatan korupsi, dititipkan kekayaan menyogok, dititipkan pengetahuan melukai, menipu, memberikan fatwa-fatwa yang keliru, dititipkan tenaga dia merusak, sementara dia yakin dia akan pulang kembali kepada Allah membawa pertanggungjawaban. Untuk itulah setahun sekali Allah minta merenung. Kalau kamu pulang, bagaimana statusmu saat menghadap Allah? Bagaimana kondisi sakaratul mautmu? Bagaimana sisa kehidupanmu? Perenungan yang menyadarkan bahwa kita seorang hamba yang harus mengoreksi diri, itulah yang disebut dengan wukuf. Dikumpulkan banyak orang, dihimpun dalam satu tempat disebut Arafat. Kita menyebutnya dengan padang Arafat. Perkumpulan besar disebut dengan mahsyar. Sebelum kita dikumpulkan mahsyar, wa husyiral ibad, dikumpulkan semua hamba dalam mahsyar di akhirat kelak. Maka diberikan miniaturnya wukuf, kontemplasi, merenung sebelum dikumpulkan semuanya dalam suasana yang lebih real lagi, yang lebih nyata lagi. Matahari begitu pekat, sinarnya begitu kuat,
Maka saat inilah kemudian setahun sekali diminta merenung. Yang merasa banyak salah, yang merasa banyak kurang, apakah sumbernya dari dalam dirinya tak mampu mengelola nafsu, akabah? Atau karena pengaruh lingkaran terdekatnya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, gaya hidup berubah, pengaruh-pengaruh yang jelek dari lingkungan terdekat, wusta? Ataukah pengaruh lingkungan jauh, tempat kerja membuat ia tidak kenal Allah, gajinya besar tapi sholatnya hilang, foya-foyanya tinggi, stylenya meningkat, tapi bacaan Qur'annya menurun. Maka dia mulai lontar kebiasaan itu. Akabah dia lontar. Dia ingat-ingat terlebih dahulu, dia berzikir kepada Allah. Apa yang membuat dia terpeleset selama ini? Dia lontar, ini kekurangan saya yang tak mampu mengendalikan nafsu. Ini pengaruh keluarga terdekat yang kurang baik. Lontar, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Dia temukan kekurangan dirinya, dia sadar dalam kemampuan diri mengendalikannya, maka kemudian dia menghadap kiblat, dia ucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin ay wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, hari ini aku sadar bahwa aku seorang hamba yang menghadap sepenuhnya secara total kepadamu. Sungguh hidupku, dan bila pun aku wafat hari ini ya Allah, maka semua ibadahku, semua aktivitasku aku persembahkan sebagai ibadah hanya kepadamu. Aku berjanji ya Allah, kalaupun aku hidup setelah ini, aku akan menjadi muslim yang lebih baik, yang taat, tidak akan menyimpang. Dan kalaupun aku wafat di detik ini, aku pasrahkan diriku dalam pengabdian kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berubah cara pandangnya, lebih kenal dengan kehidupan, lebih cerah pikirannya. Maka digambarkan dalam tahallul awal. Itu yang terjadi tanggal 10 Dzulhijjah. Lantas dia berangkat, dia menunaikan tawaf kalau ingin didahulukan ifadah, atau dia bergerak ke Mina untuk perenungan. Disebut juga dengan Muna. Dia merenung, memperbaiki hidupnya sebelum kembali ke tempat berkehidupan, ke tanah air, atau kembali pulang kepada Allah sesuai dengan ajalnya. Dia berubah menjadi lebih baik. Maka kebaikan yang datang setelah keburukan disebut dengan birrun. Kalau melekat pada dirinya menjadi soleh setelah salah disebut dengan mabrurun. Maka digabungkanlah haji dengan mabrur, itu disebut dengan al-hajjul mabrur. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang membuat seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan dia pertahankan kebaikan itu sampai dia wafat, maka Allah jamin melalui lisan Nabi SAW, yang demikian tidak ada pahala yang sepadan kecuali surga yang disiapkan untuk menantinya. Maka bagi yang tidak menunaikan haji diberikan satu gambaran ibadah dengan substansi serupa. Keadaannya berbeda dengan yang wukuf, dengan yang lontar jumrah, dengan yang mabit, dengan yang tawaf. Tapi dia menunaikan ibadah yang punya substansi serupa. Bila di sana wukuf, di sini puasa. Tanggal 9 wukuf, di sini puasa. Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162, Nabi mengatakan, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati ba'dah wa sanata allati qablah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang ditunaikan dalam momentum Arafah itu, yang di sana wukuf, di sini puasa. Aku berharap kepada Allah, sungguh siapa yang menunaikan puasa itu mengoreksi dirinya seperti orang wukuf, istighfar dia, taubat dia, menyadari kekurangannya, menyadari kesalahannya, yakin dia akan wafat. Anni ahtasibu 'ala Allah, aku bermohon diberikan pahala oleh Allah, an yukaffira sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, agar Allah berkenan menggugurkan dosa ia setahun berlalu dan menjaga ia tidak berdosa setahun yang akan datang. Kalau tiap tahun kita puasa, terjaga lagi, terjaga lagi, terjaga lagi. Maka hari ke-10-nya yang di sana melontar jumrah, yang di sini menyembelih sifat hewaninya. Lontar sifat hewani dalam nafsu yang tak mampu dikendalikan. Karena itu hari ke-10 khusus Aqabah saja. Gambaran dari nafsu, lontar. Ini saya yang demikian, ini saya yang demikian. Ini yang menjadikan tak mampu mengelola jiwa, menjauhkan saya dari ketaatan kepada Allah. Ini yang menyebabkan saya lemah dalam salat.
lemah dalam bacaan Al-Quran, maka saya tobat. Bismillah, ya Allahu Akbar. Sifat hewaninya dilontar nafsunya, di sini hewannya disembelih dengan kalimat yang sama. Di sana Bismillah, ya Allahu Akbar, di sini Bismillah, ya Allahu Akbar. Setelah itu menghadap ke arah kiblat. Di sana mengatakan inni wajjahtu, di sini mengatakan inni wajjahtu. Semuanya